Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama aku Agnes Sosdiana dari Universitas Pasundan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Amazing. Jadi di sini aku itu mau ngejelasin tentang visi dan misi. Kalian penasaran kan? Aku tuh mau ngejelasin apa aja sih? Kalau kalian penasaran, kalian harus tonton video ini sampai akhir ya. Yuk, cekidot! Nah, yang pertama aku mau ngejelasin tentang pengertian visi. Jadi, visi itu menurut Wibisono adalah serangkaian kalimat yang isinya itu berupa impian atau cita-cita organisasi yang harus dicapai. Nah, jadi visi itu biasanya berbentuk kalimat yang sederhana yang dapat dipahami oleh jajaran organisasinya, di mana visi ini harus ada tujuannya gitu. Misalnya, apa sih yang pengen dituju oleh suatu organisasi ini? Apa sih cita-cita perusahaan ini? Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih tujuan visi itu? Jadi tujuan visi itu antara lain yang pertama mencerminkan keinginan yang akan dicapai oleh perusahaan. Lalu yang kedua itu berorientasi kepada masa depan. Yang ketiga itu menjunjung komitmen tinggi terhadap seluruh jajaran perusahaan. Dan yang keempat itu fokus terhadap strategi perusahaan. Nah, dalam pembuatan visi itu ada yang namanya kriteria visi yang baik. Yang pertama itu dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran perusahaan atau organisasi. Yang kedua, dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran perusahaan atau organisasi. Yang ketiga itu berwawasan panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman. Yang keempat itu memiliki nilai yang memang diinginkan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Dan yang kelima itu fokus terhadap permasalahan organisasi atau suatu perusahaan. Nah, selanjutnya aku mau ngejelasin tentang misi. Jadi, apa sih misi itu? Menurut Saptanil Badar, misi adalah langkah atau kegiatan yang dilakukan guna merealisasikan tercapainya suatu visi. Nah, kan kalau visi itu tadi berbentuk kalimat yang sederhana ya. Kalau di misi ini biasanya berbentuk poin-poin gitu. Poin-poin, jadi kegiatan apa aja yang dilakukan biar visi itu bisa tercapai. Jadi seperti itu. Di sini aku mau ngasih tahu bagaimana cara merumuskan misi. Nah, yang pertama itu di mana melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu yang kedua itu menyelaraskan kegiatan utama dengan sumber daya yang ada. Jadi, ini itu dilakukan agar kegiatan yang nantinya akan dilakukan oleh suatu perusahaan itu bisa lebih baik dan seefisien mungkin. Nah, yang ketiga itu di mana harus menentukan lingkungan. Jadi, perusahaan itu mengetahui apakah misinya ini akan bertentangan dengan lingkungan internal atau eksternalnya. Nah, selanjutnya aku mau ngejelasin tentang pertimbangan apa aja sih yang digunakan dalam merumuskan visi dan misi. Nah, aku mau kasih contoh pertimbangan yang aku gunakan. Jadi aku melakukan dengan cara pemindaian audit lingkungan, di mana terdapat dari dua lingkungan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, jadi dalam lingkungan eksternal ini aku menganalisis dengan tiga cara, yaitu yang pertama ada perguruan tinggi yang sejenis. Jadi kita itu akan mengetahui berapa banyak sih pesaing yang sama dengan kita dalam perguruan tinggi yang sejenis ini. Nah, yang kedua itu adalah tingkat pendapatan masyarakat. Jadi dengan kita mengetahui tingkat pendapatan masyarakat, kita itu akan mengetahui apakah calon mahasiswa ini mampu untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi saya atau tidak. Nah, lalu yang ketiga itu di mana banyaknya permintaan calon mahasiswa yang sedang bekerja. Jadi dengan banyaknya permintaan tersebut menjadi keuntungan untuk perguruan tinggi yang aku buat, di mana nantinya
aku akan menambahkan kelas malam untuk para calon mahasiswa yang sedang bekerja. Nah, dalam segi lingkungan internal itu gimana melakukan dengan cara sumber daya manusia. Nah, jadi dalam sumber daya manusia ini kita harus melakukan peningkatan terhadap kinerja dosen, lalu kinerja karyawan lainnya seperti di bidang pelayanan atau di bidang administrasi. Jadi dengan adanya peningkatan kualitas dan kinerja ini agar memperlancar proses keberlangsungan yang ada di perguruan tinggi ini. Lalu yang kedua itu adalah sarana dan sarana. Nah, selain melakukan peningkatan terhadap sumber daya manusia, kita juga harus melakukan peningkatan terhadap sarana dan prasarana. Jadi ini tuh gunanya untuk membuat orang-orang yang ada dalam perguruan tinggi tersebut merasa nyaman, merasa betah, sehingga melakukan proses yang ada di dalam perguruan tinggi itu pun merasa menyenangkan. Nah, di sini aku mau memberitahu visi misi yang telah aku buat. Nah, jadi visinya itu adalah menjadikan perguruan tinggi swasta yang unggul, produktif, berasal di bidang pendidikan dan ITEK. Nah, sedangkan misinya itu adalah yang pertama meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan perguruan tinggi Agustinus Sosiana. Nah, yang kedua itu adalah mengembangkan perguruan tinggi Agustinus Sosiana sebagai pusat unggulan dalam pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau ITEK. Nah, yang ketiga itu mengembangkan kualitas sumber daya manusia untuk peningkatan kualitas perguruan tinggi Agustinus Sosiana. Nah, yang keempat adalah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dengan saling menguntungkan demi kemajuan perguruan tinggi Agustinus Sosiana. Yang kelima itu adalah mengembangkan sistem tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Yang keenam itu adalah menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, aku mau ngejelasin argumentasi kenapa visi dan misi aku itu termasuk kriteria atau sudah termasuk kepada visi misi yang ideal. Nah, dalam visinya itu dimana visi yang aku buat itu kalimatnya itu sederhana, lalu juga terjangkau, terukur, lalu ambisius, lalu visinya itu dapat dimengerti dan dapat dikomunikasikan oleh seluruh jajaran perusahaan atau organisasi, lalu memiliki nilai. Lalu setelah itu dimana berwawasan jangka panjang dan tidak melupakan perkembangan zaman. Nah, sedangkan dalam misinya ini dimana aku tuh melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu misinya juga fleksibel, ringkas, dan jelas. Nah, setelah itu dimana misi aku ini merupakan poin-poin atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan visi tersebut. Terima kasih untuk teman-teman Akang Teteh yang sudah menonton atau menyaksikan video saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan, kekurangan, atau ngomongnya banyak belepotan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa jaga kesehatan. Stay healthy.